Cuma pertanyaan berikutnya yang nanti di padang mahsyar kata Allah adalah apakah orang itu mengamalkan ilmu atau tidak. Berarti orang kalau tidak berilmu nasibnya lebih parah daripada yang punya ilmu. Yang punya ilmu saja ditanya oleh Allah, apalagi yang tidak punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada malam hari ini kita bisa bertemu di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditanya tentang tempat mana yang paling baik dan tempat mana yang paling buruk, beliau tidak bisa menjawab. Yang akhirnya kemudian beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menjawab. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sabdanya sampai ke kita, inna khaira biqa'il ardil masajidu wa syarraha al aswaq. Sesungguhnya tempat yang paling baik itu adalah masjid dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Maka ketika kita sering menghadiri tempat-tempat yang baik, itu berarti tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadirkan ke muka bumi ini sejak beliau lahir sampai wafat. Itu lengkap. Kehidupan Rasulullah itu kehidupan yang lengkap sehingga kita layak untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nabi-nabi yang lain itu ada beberapa hal yang enggak sampai ke kita. Nabi Adam itu kisahnya di dalam Al-Quran hanya beliau di surga makan pohon kemudian keluar. Itu. Dan nanti sedikit tentang putra-putranya. Nabi Idris nyaris tidak ada kisah kecuali sedikit saja. Nabi Nuh itu cerita tentang dakwah dan anaknya dan seterusnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejak beliau lahir sampai wafat itu diabadikan oleh Allah. Sehingga umatnya itu tinggal melihat kemudian ikut, nggak usah membikin yang baru. Beda dengan, mohon maaf, misalnya saudara-saudara kita yang agamanya Kristen, kan mereka menjadikan Isa itu sebagai panutan dan sebagai Tuhan sekaligus. Tapi bagaimana mereka, mohon maaf di sini kalau ada yang agamanya Kristen Bapak Ibu ya, saya lupa saya. Bagaimana kita akan, misalnya kita ini umatnya Nabi Isa, kita nggak bisa mencontoh Nabi Isa misalnya satu, bagaimana Isa waktu remaja, karena nggak ada sumbernya, nggak ada ceritanya. Dan puncaknya apa? Nabi Isa ini tidak menikah. Beliau begitu umur 33 tahun, versi kita diangkat ke langit, versi mereka itu disalib. Nggak bisa menikah. Kalau nggak bisa menikah berarti urusan rumah tangga nggak juga bisa dijadikan sebagai pedoman. Didik anak juga nggak ada. Mati, Nabi Isa wafat itu
versi kita itu diangkat ke langit, versi mereka disalib. Terus gimana cara memandikan jenazah Nabi Isa, bagaimana mengkafani? Nggak ada contohnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu lengkap. Beliau pernah menjadi bayi, menjadi anak kecil, menjadi remaja, dewasa, menikah, kemudian berumah tangga, punya anak, bahkan punya cucu. Dan beliau juga menjadi kakek. Maka bapak-bapak yang sudah menjadi kakek perlu melihat bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi kakek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pekan ini dan pekan-pekan berikutnya kita akan sama-sama belajar. Ya, nanti yang ngisi gantian saya, Ustaz Husni, Ustaz Khairul, dan ustadz-ustadz yang lain. Nah, malam ini saya hanya ingin memberikan satu alas atau satu pondasi mengapa kita belajar, khususnya mengapa kita belajar agama. Padahal ya kita ini sudah mendengarkan khutbah, kita ini sudah membaca buku, sudah melihat di televisi dan seterusnya. Mengapa kita itu harus belajar terus? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu belajar ilmu agama. Yang pertama karena ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita masukkan dulu ke dalam hati kita. Belajar itu perintah Allah, belajar itu perintah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menyuruh kita untuk belajar. Di dalam hadis apalagi perintah untuk belajar itu sangat banyak sekali. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Pasti tidak sama. Orang yang tahu itu berbeda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu berjalan berdasarkan pengetahuan. Orang yang tidak tahu berjalan berdasarkan ya coba-coba. Sehingga orang yang tahu nanti dapat bimbingan. Sehingga misalnya ketika kita mau pergi kemanapun, kok kita sudah tahu rutenya, itu enak. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita akan bisa jadi tersesat, bisa jadi salah, bisa jadi kehabisan bekal di tengah jalan. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, salah satunya adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, karena ini perintah, kalau kita laksanakan pasti mendapatkan kebaikan dan pasti mendapatkan pahala. Karena tidak ada perintah yang dilaksanakan kecuali ada pahala dan keutamaan. Tidak ada larangan yang ditinggal kecuali kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu belajar? Karena memang seluruh manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Bahasa kasarnya dalam keadaan bodoh. Semua yang lahir pasti tidak tahu apa-apa. Nah, dengan tidak tahu akhirnya ada proses belajar mengajar. Baik yang formal di SD, SMP, sampai S3 atau yang non formal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat pendidikan itu formal atau tidak formal. Dalam Islam tidak penting, formal tidak formal itu yang tidak penting. Yang penting adalah bisa mengeluarkan dari kebodohan. Maka kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, Allah yang mengutus seorang rasul di ummi, orang-orang tidak pandai baca dan menulis, membacakan ayat Allah, kemudian mensucikan mereka, mengajarkan mereka yang sebelumnya wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Yang sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata.
Maka pendidikan apapun dinyatakan berhasil kalau bisa mengeluarkan peserta didik itu dari ketidaktahuan. Saya ulangi, pendidikan apapun baik formal atau non formal itu kalau bisa mengeluarkan dari yang tersesat ke petunjuk, dari yang dibenci Allah kepada yang dicintai Allah, dari yang kemusyrikan ke tauhidan, itu disebut barulah pendidikan itu berhasil. Pendidikan itu tidak berhasil kalau antara sebelum masuk dengan sesudah masuk sama, bahkan jauh dari Allah, maka itu namanya pendidikan yang gagal, baik formal maupun non formal. Maka Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita itu dalam keadaan tidak tahu. Sebagaimana firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, sama sekali kalian tidak tahu. Kan tidak ada Bapak Ibu orang yang habis lahir itu langsung tahu cara korupsi, kan nggak ada. Belajar dulu. Orang baru lahir langsung tahu cara ya menanam pohon, nggak ada. Orang yang baru lahir langsung tahu membaca Al-Quran, nggak ada. Mesti ada proses belajar mengajar. Dari sini nanti akan kita lihat ilmu yang paling baik adalah ilmu yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Saya ulangi, ilmu yang paling baik adalah ilmu yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Maka begitu tadi saya lihat sholat maghrib, saya tadi mikir sambil sholat, saya terus terang aja tadi sambil sholat itu mikir, kira-kira pertemuan-pertemuan yang akan datang itu saya materinya apa, tadi saya mikir Pak. Saya lihat ini udah tua-tua, udah di atas 50 tahun, kayak udah bau-bau tanah, ya, tentang kematian lah. Benar Pak, ini yang muda-muda kan nggak ada. Ini rata-rata udah di atas 20 tahun semuanya Pak ya. Betul. Di atas 11 tahun Pak. Berarti materinya tentang orang kalau sudah mati itu kemana. Contoh, ini contoh. Atau ya yang lainnya silahkan, karena banyak buku yang bisa menjadi pilihan nanti. Apakah tentang itu atau tentang fikih atau tentang apa, biar kita ada ilmu yang akan kita bawa. Ini yang kedua, mengapa kita perlu belajar? Karena manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh atau tidak tahu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu belajar? Yang ketiga, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah. Di akhirat nanti Allah akan bertanya tentang kegiatan kita selama hidup, salah satunya adalah ilmu. Ya. Itu yang dalam hadis Tirmidzi kan disebut wa an ilmin fi ma amil. Ilmu yang dia dapatkan diamalkan atau tidak. Berarti hadis ini menyebutkan kalau orang itu semuanya harus punya ilmu. Cuma pertanyaan berikutnya yang nanti di padang mahsyar kata Allah adalah apakah orang itu mengamalkan ilmu atau tidak. Berarti orang kalau tidak berilmu nasibnya lebih parah daripada yang punya ilmu. Yang punya ilmu saja ditanya oleh Allah, apalagi yang tidak punya ilmu. Jadi memang agama itu serba ini Bapak Ibu, maju kena mundur kena. Nggak punya ilmu, nggak belajar, ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak punya ilmu? Kenapa kamu nggak belajar? Apa jawaban kita? Begitu kita sudah punya ilmu, nah, kamu udah dapat ilmu, kenapa nggak kamu amalkan? Kena. Begitu sudah punya ilmu, belajar, punya ilmu, diamalkan, kenapa nggak kamu sebarkan? Kena. Memang maju kena, mundur kena. Begitu sudah punya ilmu, belajar, punya ilmu, kemudian diamalkan, disebarkan, kadang-kadang dilanggar. Kadang-kadang dilanggar. Misalnya mohon maaf, saya tahu yang namanya mencuri itu haram. Saya sebarkan
di khutbah-khutbah, saya sendiri yang mencuri. Maka Allah tanya, kenapa kamu melanggar ilmu yang kamu punya? Kena lagi Bapak Ibu. Jadi begitulah dalam Islam itu disuruh, intinya apa? Disuruh maksimal. Hidup itu disuruh maksimal. Ya. Bapak Ibu juga begitu. Yang nggak belajar Al-Quran akan ditanya oleh Allah. Kamu seumur hidup udah 70 tahun, saya kasih umur 70 tahun, sampai mati kamu nggak bisa baca Al-Quran. Siap-siap kita jawab. Kira-kira jawaban kita apa? Atau kita sudah bisa baca, ternyata nggak kita hafal. Allah akan tanya, apakah cukup umur 70 tahun itu untuk hafal Quran? Kena lagi. Sudah dibaca, sudah dihafal, ternyata nggak paham. Kamu 70 tahun nggak paham Quran, ngapain aja kamu? Kena lagi. Sudah paham nggak diamalkan, kena lagi. Diamalkan nggak disebarkan, kena lagi. Jadi maksudnya apa? Agar kita itu maksimal. Itu ya. Jadi bukan kemudian ya sudahlah. Saya kalau kan banyak itu pertanyaan dan keluhan. Ustadz, saya ini tipe orang yang susah ngafal, begitu sudah hafal mudah lupa. Ada banyak sekali keluhan ke saya. Kemudian kalau begitu Ustadz, nggak usah ngafal, karena kalau orang yang sudah hafal Quran dan lupa, nanti kan siksanya oleh Allah itu kan kepala kita dipecah oleh Allah. Kalau begitu nggak usah ngafal Quran, biar nggak lupa. Kalau kan nggak hafal kan nggak lupa Ustaz. Betul kan? Kalau nggak hafal pasti nggak lupa. Saya jawabnya gampang. Kamu nggak ngafal Quran akan ditanya oleh Allah, lebih parah siksanya daripada yang ngafal Quran. Daripada yang ngafal Quran lupa kemudian kepalanya dipecah. Maksudnya apa? Kenapa orang yang ngafal Quran itu disiksa kalau dia lupa? Agar orang itu maksimal dalam mempertahankan hafalannya. Gitu, jangan takut. Waduh, mau ngafal Quran udah takut dulu. Siksaan dalam alam kubur itu kan ada 13. Salah satunya adalah hafizul Quran, orang yang hafal Quran itu nanti kepalanya dipecah Bapak Ibu. Karena intinya Quran kan ada di sini. Parah ini. Kadang-kadang ustadznya juga salah. Begitu orang-orang pada ngafal lagi semangat belajar membaca Quran, mau ngafal, hati-hati. Kalian kalau hafal Quran lupa bahaya. Enggak jadi hafal Quran. Hadisnya nanti dikeluarkan, Pak, hadisnya kalau mereka sudah hafal Quran baru dikeluarkan. Itu belum apa-apa udah dikeluarkan, nggak jadi. Itu yang ketiga. Jadi mengapa kita kita perlu belajar? Karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang umur kita itu. Ya. Allah akan bertanya umur kita ini untuk apa? Ya, salah satunya adalah untuk belajar. Kemudian yang berikutnya, keutamaan ketika kita itu belajar agama. Yang tadi ketiga alasan mengapa kita belajar. Sekarang adalah keutamaan ketika kita mau menyisihkan waktu. Misalnya hari Senin dari maghrib sampai Isya, itu yang kita dapat apa? Yang kita dapat apa? Pertama, yang secara duniawi pasti kita dapat kopi sama roti sama kue, ya betul dah? Yang belum dapat tolong dikasih segera. Ini saya tadi nggak kebayang loh Bu kalau dapat kopi saya itu. Pokoknya yang penting saya memenuhi janji karena sudah menyanggupi. Kemudian walaupun tadi di rumah saya ada tamu, tak tinggal tamunya. Itu karena sudah ada janjian di sini. Apa yang kita dapatkan dari kajian ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan dinilai kebaikan sholat. Maksudnya apa? Selama kita duduk di sini, baik Bapak Ibu paham atau nggak paham apa yang saya sampaikan, dengar atau tidak dengar, atau bahkan dalam hatinya dongkol dan seterusnya, selama mau duduk di sini dianggap sholat. Apalagi mohon maaf, malam ini sudah malam 1 Dzulhijjah versi pemerintah Indonesia. Versi Saudi udah malam 2 dan teman-teman Muhammadiyah udah malam 2. Jadi malam ini sudah masuk Dzulhijjah. Ya, sudah masuk Dzulhijjah, maka berlipat-lipat. Jadi yang pertama kita dianggap sholat. Kenapa Rasulullah SAW bersabda,
warrajulu fi salatihi madamati salatu tahbisuhu, dan seseorang itu akan dianggap salat ketika salat berikutnya itu menahan dia untuk tidak keluar. Kan salah satu tujuan kita kan nunggu salat Isya kan Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Maka antara maghrib sampai Isya kita dianggap salat. Ustaz, kalau begitu ba'da Isya saya nunggu subuh. Ya silahkan. Subuh nunggu zuhur. Ya silahkan. Zuhur nunggu asar, silahkan. Begitu dipelajari ternyata lagi ada masalah sama istrinya, ya kaburnya ke masjid. Alhamdulillah, mendingan dia kabur ke masjid daripada kabur ke diskotik. Saya ada beberapa kawan kalau ada masalah itu kaburnya ke diskotik Pak, dugem itu Pak. Ya ada beberapa yang kawan-kawan yang nakal-nakal juga ada Pak. Jadi kita dianggap sholat ketika kita ikut kajian, walaupun nggak sholat, walaupun Bapak Ibu sambil makan sambil minum silahkan, itu dianggap sholat. Apa nggak rugi kalau ada pengajian kemudian seseorang itu nggak datang? Maka saya berharap nanti pekan ke depan itu keluarga diajak, anak-anak yang muda diajak, bapak-bapak ya. Mau alhamdulillah, nggak mau ya mungkin sekali nggak datang, nggak mau, 2 kali diundang nggak mau, 3 kali alhamdulillah mau. Kemudian ibu-ibu kalau mau datang ya minta izin sama suaminya, berangkat bersama suaminya, kan enak. Itu yang pertama, keutamaan pertama, dianggap sholat. Berarti hampir 1 jam kita dianggap sholat. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, kalau kita ini kumpul-kumpul dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim. Itu hadisnya panjang sekali. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis Al-Quran. Ini Bapak Ibu, salah satu tugas malaikat itu banyak. Ada malaikat yang tugasnya itu Pak cuma jalan-jalan doang Pak. Enak Ustadz, itu SPPD-nya berapa itu? Apa biaya perjalanan dinasnya berapa itu Ustadz? Waktunya, jaraknya jauh ya, dapat duit. Malaikat nggak butuh duit. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis Quran, majelis-majelis zikir. Ketika mereka menemukan majelis itu, maka malaikat mengatakan, halummu ila hajatikum. Kumpul ke sini. Kumpul ke sini. Mereka kumpul, Pak. Termasuk sekarang ini, Pak. Sekarang ini yang hadir itu bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bukan. Malaikat memenuhi masjid ini. Cuma kita nggak lihat fisik mereka. Kalau kita melihat fisik mereka, Pak, serius kita, Pak. Orang-orang di luar mau pasti masuk. Kita nggak lihat mereka. Dan malaikat ini juga mohon maaf mencatat apa yang saya ucapkan. Kalau bapak-bapak kan nggak perlu mencatat karena daya ingatnya kan kuat. Betul ya? Betul. Yang nyatat-nyatat itu yang daya ingatnya yang lemah. Kalau yang daya ingatnya kuat itu langsung kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ke masjid, dari rumah ke masjid itu ditutup telinganya, Pak. Balik lagi nanti ditutup karena semua yang beliau dengar itu beliau hafal. Jangan-jangan Bapak nanti pulang dengar lagunya Putri Aryani yang lagi ngetren itu. Lonelens itulah. Nah, itu dengar itu. Jadi malaikat ini membumbung, mencatat tulisan saya. Kalau saya salah, Pak, bahaya nanti di hadapan Allah saya akan ditanya. Berdasarkan catatan malaikatku kamu dulu begini. Ngajarin yang salah. Saya harus mempertanggungjawabkan, Pak. Jangan dikira saya duduk di sini enak, nggak enak. Kemudian membumbung ke langit sampai langit 7. Kemudian Allah berdialog dengan malaikat. Ketika Allah berdialog ini, Bapak Ibu, jangan disalahpahami Allah nggak tahu. Tidak semua pertanyaan itu berarti tidak tahu. Ya, jadi kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah kok bertanya, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Banyak orang-orang yang nyari kelemahan Al-Quran dan hadis itu, salah satunya apa?
Allah itu bodoh, kata mereka. Kenapa? Masa Allah tanya? Ya, masa Allah tanya? Seperti misalnya di surat Toha, itu yang disoroti oleh orang-orang kafir itulah. Ketika Allah itu menegur Nabi Musa, kata Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Musa, itu apa di tangan kananmu? Loh, kata orang kafir itu, berarti Allah itu buta berarti. Kok tanya sama Nabi Musa? Oh, mereka nggak ngerti ilmu psikologi, itu nggak ngerti. Orang kalau lagi gemeteran, orang kalau lagi takut, orang kalau lagi itu bahasa Jawa itu ndredeg gitu ya, gemeteran, itu jangan ceramai, ditanya fungsinya untuk meredam ketakutan itu. Bahasa Arabnya istinas. Misalnya kalau anak lagi nangis, Pak, pulang ke rumah nangis, kita tahu masalahnya apa, mesti habis tengkar, mesti kan kita tanya toh, ngapain nak? Bukan berarti orang tuanya nggak tahu. Kata-kata ngapain nak itu biar anaknya tenang dulu gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikatku, kenapa kalian kumpul di Masjid Al-Hikmah itu?" Walaupun bukan begitu pertanyaan. Kenapa kalian kumpul di masjid? Kata mereka, "Ya Allah, umat hamba-hambamu kumpul. Mereka mempelajari Al-Quran, mereka berdoa kepadamu." Kata Allah, "Apa yang mereka lakukan?" Kata mereka, "Ya Allah, mereka berzikir mengingatmu." Berzikir mengingatmu, ya istighfarlah, ya alhamdulillah, dan seterusnya. Kata Allah, "Apakah mereka itu pernah melihat aku kok mereka zikir kepadaku?" Belum ya Allah. Ya belum, kita nanti di akhirat. Belum ya Allah. Kata mereka, "Bagaimana pendapat kalian kalau mereka pernah melihat aku?" Kata malaikat, "Pasti mereka akan lebih giat lagi mengingatmu ya Allah." Itu Pak. Jadi kita nggak ngelihat, belum melihat Allah saja kita ini sudah rindu kepada Allah. Apalagi kalau kita pernah melihat Allah, pasti akan lebih rindu dan lebih giat lagi. Terus apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta kepadamu surga. Ya kan, salah satu doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga kok minta-minta? Belum ya Allah. Kata Allah, bagaimana pendapat kalian jika mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, pasti mereka akan lebih rindu lagi dan lebih banyak minta lagi. Kita belum lihat surga aja Pak, sudah minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaih. Padahal surga itu belum pernah kita lihat Pak. Ya. Sesuatu yang paling indah dari yang paling indah yang pernah kita lihat di dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan di surga. Bapak makan apa yang paling enak silahkan, itu di surga nggak laku Pak. Nggak laku, nggak ada duanya. Silahkan Bapak misalnya punya istri yang paling cantik Pak, di surga nggak seperti itu istri kita Pak. Nah, ini contoh kenikmatan surga. Kata Ibnu Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud begini, nanti penduduk surga itu akan menikmati pemandangan burung terbang. Nanti di akhirat Pak, itu di antara pemandangan itu adalah burung itu terbang. Itu di surat Al-Waqiah nanti kalau Bapak Ibu belajar terbang. Begitu kita duduk sama istri itu, bayangin, Bu, kayaknya burung yang itu enak kayaknya. Kita hanya ngomong gitu aja Pak. Ya, ngomong di dalam, ngomong aja. Bu, kayaknya burung itu enak. Langsung Pak, connect Pak. Apa yang kita ucapkan dengan yang burung itu dengar langsung, dia itu langsung terbang. Shoot. Fakhar baina yadaika mashwiyan. Jadi begitu langsung dia dengar, dirasani, ya diomongin, burung itu langsung datang. Cut, langsung sudah matang Pak, tinggal makan. Ya memang begitu nikmatnya surga. Lo bayangkan coba Pak, sekarang kita mau pengen burung dara, pulang keluar dulu ke Wai Halim. Saya dulu seringnya ke Wai Halim, ke Pecel Lele Lamongan Bu Gendut, atau Pak Gendut, atau saudaranya Bu Gendut. Pak, burung dara, ya
ngobrol kita kan. Nggak datang-datang Pak, mana burung darahnya? Belum ditangkap. Bahasanya begitu. Ayo singkat cerita datanglah. Masya Allah, panas satu, panas. Yang kedua minyaknya itu Pak, minyak gorengnya itu. Terus kadang-kadang bulunya itu, nyabutnya itu belum sempurna, Pak, masih ada bulu-bulu. Ya Allah. Begitu kita makan, alot lah, belum mateng lah. Kadang-kadang masih ada kotorannya. Itu nggak ada di surga. Lah kita baru denger aja nikmatnya surga itu sudah rindu gitu loh. Apalagi kalau pernah melihat. Maka mohon maaf, Nabi Idris begitu sudah masuk surga nggak mau keluar lagi Pak. Nah, itu kan ceritakan Nabi Idris kan begitu. Beda dengan Nabi Muhammad. Begitu sudah masuk surga ingin bagi-bagi kenikmatan itu ke umatnya. Padahal kalau beliau masuk Pak, ya sudah selesai urusan dunia ini Pak. Beliau begitu melihat, diceritakan ke kita. Baik, lanjut. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta untuk tidak dimasukkan ke neraka. Kata Allah, loh, apa mereka pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana pendapat kalian kalau mereka pernah melihat neraka? Maka kata malaikat, pasti mereka akan lebih takut dan menjauhi dosa-dosa yang menyebabkan masuk neraka. Neraka itu Masya Allah Pak, luar biasa. Walaupun surga dan neraka itu Bapak Ibu semuanya sudah diceritakan oleh Allah dan Rasul. Barang-barangnya itu sudah ada contohnya di dunia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mengimani neraka, sebagian besar barang-barangnya sudah ada di dunia. Sebagai bentuk contoh kalau neraka itu ada. Salah satunya ya api itu Pak. Salah satunya itu api. Api itu kan asal muasalnya ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, habis itu beliau kedinginan. Beliau minta, ya Allah gimana biar gak dingin? Allah nyuruh malaikat penghuni atau penjaga neraka itu untuk ngambil sebongkah dikit aja, tek. Begitu diambil Pak, lah ini kalau diturunkan ke bumi hancur dunia. Dicelupin dulu Pak ke laut, diulang-ulang sampai api yang sekarang itu sudah prosesnya 70 kali celupan baru jadi sekarang. Baik, surga juga begitu. Semua yang ada di surga itu Pak, itu sudah ada di dunia contohnya, kecuali nanti ada dua yang enggak. Maka mengapa saya itu lama mikir, kenapa sih Hajar Aswad itu kok ada? Itu saya lama mikir Pak. Yang Ka'bah itu kan pojokan itu kan ada Hajar Aswad Pak ya. Lama saya itu mikir ada apa dengan Hajar Aswad itu. Saya cari foto-fotonya, kan ada 8 hajar, 8 batu, bentuknya kayak huruf E gitu. Disusunnya kayak huruf E. Nah, apa maknanya? Oh, saya baru ketemu Pak. Ya udah lama sih ketemunya. Oh, ini cara Allah mengingatkan manusia kalau surga itu sudah ada. Surga ini sudah ada Pak. Nah, cuplikannya itu, bentuk contohnya itu adalah Hajar Aswad. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang sungai-sungai surga, ada 4 sungai di dunia. Di surga nanti ketemu lagi Pak. Di antaranya Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai surga. Sungai Nil itu sungai surga. Sama Sungai Efrat. Baik. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, ushhidukum. Nah, itu di akhir hadis itu mengatakan ushhidukum bi anni ghafartu lahum jami'a. Wahai hambaku, saksikan, aku persaksikan kepada kalian kalau aku sudah mengampuni mereka-mereka yang datang di majelis taklim itu. Aku sudah ampuni semuanya. Ada malaikat itu yang interupsi, bahasa kita interupsi. Ya Allah, di antara mereka ada yang niatnya nggak pengajian ya Allah. Nih, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Niatnya nggak pengajian, semampir aja, atau mungkin dipaksa istrinya, Pak harus pengajian Pak. Kata Allah, apakah yang mereka datangnya bukan karena pengajian, ganggu dengan yang pengajian? Enggak, aku ampuni juga. Nih, Bapak Ibu, hari ini kita duduk, itu nanti kita keluar dari masjid sudah nggak ada lagi dosa. Ini yang kedua Pak. Jadi rajin-rajinlah ke pengajian. Ya, rajin-rajinlah ke pengajian. Itu manfaat yang kedua. Jadi Allah mengampuni
orang-orang yang datang ke pengajian itu. Makanya pekan depan lebih ramai lagi, ini sekitar 50, nanti pekan depan minimal 100. Ya. Pakai teori apa? Teori deret apa? Ukur apalah itulah, saya nggak ngerti. Baik. Kemudian yang ketiga, manfaat ketika kita datang ke sini. Manfaat yang ketiga adalah nama kita itu sudah disetor ke hadapan Allah. Jadi tadi kan ada absen kan? Itu absen duniawi, Pak. Absen duniawi ya penting nggak penting, dan penting lah untuk arsip lah. Tapi sebenarnya sebelum Bapak mengabsen diri sendiri, itu sudah diabsen oleh malaikat, disetorkan namanya ke Allah. Ya Allah, yang ada di Masjid Al-Hikmah A, B, C dan seterusnya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat. Masya Allah, Pak. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat, dan Allah berbangga, nih hambaku nih datang ke pengajian. Nah, kalau kita sering disebut namanya oleh Allah, masa Allah nggak cinta sama kita, Pak? Masa Allah nggak cinta sama kita? Pasti Allah cinta sama kita. Oleh karena itu nggak ada ruginya orang yang datang ke pengajian, itu sama sekali tidak ada ruginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama kita. Itu sebagian daripada daripada manfaat kita ikut taklim. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita pelajari? Nah, ini apa yang harus kita pelajari? Kata ulama, ilmu itu yang paling penting adalah ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang dibutuhkan orang itu. Makanya kalau baru lahir nggak perlu belajar. Orang kalau sudah umur 1,5 tahun mulai bisa ngomong, nanti belajar ngomong. Ya, begitu sudah umur 5 tahun 6 tahun belajar membaca, mengeja. Seiring dengan umur itu dia sudah umur 7 tahun. Berarti sudah waktunya sholat. Berarti dia harus belajar bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat, membaca Al-Quran. Terus begitu. Nah, sekarang umur kita umur berapa? Seharusnya, mohon maaf, orang kalau sudah umur 40, Pak, nih saya kasih tahu, seharusnya orang itu kalau sudah umur 40, udah di atas 40, itu bukan lagi belajar. Belajar dalam arti ngafal, kemudian setoran, itu sudah enggak lagi. Kalau udah 40 ke atas, itu nanti di surat Al-Ahqaf itu ada kesibukan-kesibukan yang harus dilakukan. Baru kadang-kadang kita lihat, Pak, di pondok saya itu, Pak, itu ada nenek-nenek umur 60 tahun baru belajar tahsin. Saya kadang-kadang ya alhamdulillah ya, walaupun udah terlambat. Tapi gimana mau belajar tahsin, giginya tinggal 2. Mau belajar ngomong a, ba, ta, sa, ja, ha, gimana? Untung makhraj itu nggak ada yang dari gigi, Pak. Kalau nggak dari tenggorokan, dari lidah, dan dari bibir. Kalau dari gigi ya sedikit-sedikit nempel ada. Jadi umur berapa kita berada, disitulah yang akan kita pelajari. Maka insya Allah nanti saya akan ngobrol sama teman-teman, Ustadz Husni, Ustadz Khairul, kira-kira nanti materi yang akan saya bacakan apa, Ustadz Husni apa, biar nggak tumpang tindih, biar jalan terus, dan nanti ada buku yang kita jadikan sebagai panduan, biar belajarnya itu urut. Ya, belajarnya urut. Kemudian setelah itu kalau ada hal-hal yang tidak jelas, nanti ada waktunya untuk tanya jawab. Itu sebagai mukaddimah. Masih lama kan? Oh, masih 2 menit lagi. Masih 2 menit lagi. Jadi itu yang akan kita target kita, Bapak Ibu, belajar. Kemudian nanti nih misalnya ada hal yang tidak pas. Ada hal yang tidak pas. Oh, kok Ustadz yang menyampaikan itu ya? Tolong dibiasakan untuk disampaikan, jangan diomongin di belakang. Oh, saya nggak setuju dengan ucapan Ustadz itu, tak cegat saya akan tak cegat dia. Oh, ternyata saya dicegat, Pak, di luar, Pak. Diajak makan mie, alhamdulillah. Jangan begitu, Pak. Kita ini sesama muslim, dan jangan dibiasakan untuk jadi omongan di belakang.
Jadi kalau nggak pas, Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan tentang hadis itu. Iya toh Ustaz? Iya. Kenapa? Di mana bukunya Ustaz? Ada nih, saya bacakan, saya bawakan. Oh, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah begitu acaranya, Pak. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan surat ini, ayat ini, kok saya lihat nggak ada. Oh, bisa jadi saya yang salah nyebut. Nggak masalah, Pak. Jadi saling mengoreksi itu adalah dalam Islam itu sangat dimuliakan, dan jangan dibiarkan kalau saya salah, saya jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan. Boleh langsung atau boleh dengan teman-teman pengurus ini biar nyampaikan ke saya. Jangan dibiarkan saya salah. Walah, Ustaz Hafid itu ngomong salah, biar dia tersesat masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka, Pak. Ya, saya nggak mau masuk neraka. Kalau saya salah itu dikoreksi atau kurang pas, tolong dikoreksi. Dan begitulah dalam Islam itu sesama Muslim itu saling mengoreksi, saling mengingatkan. Dan itulah fungsinya ilmu. Orang kalau sudah tahu, kemudian berikutnya dia itu akan mengingatkan yang lain. Hadanallahu iyyakum, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan insyaallah nanti pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan Ustaz yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.